Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah perjalanan dari Dukun Sakti Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Kekalahan Naga Hijau. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah 5 hari kepergian Sudiro, Widanu terlihat murung dan hanya berdiam diri di serambi rumah Aba Uta. Tidak seperti biasanya bocah berusia 5 tahun yang selalu riang gembira bermain di halaman rumah yang terlihat sangat asri itu, kini tampak bersedih. Srikanti yang menyadari akan adanya sesuatu yang sedang dipikirkan oleh anaknya itu, mencoba menanyakan apa yang membuat Widanu terlihat murung. Tapi seperti anak-anak pada umumnya, bocah yang diduga memiliki ilmu pancawara itu hanya menggelengkan kepalanya, seraya tidak ingin seorang pun tahu akan apa yang sedang dirasakannya kala itu. Sebagai orang yang memiliki mata batin tajam, Aba Uta pun berusaha mendekati Widanu dan menanyakan apa yang telah dirasakannya saat itu. Walau awalnya Widanu enggan menceritakannya kepada Aba Uta, tapi akhirnya bocah kecil lugu itu pun menceritakan apa yang telah diketahuinya saat itu. Aba Uta pun tersentak ketika mendengar apa yang telah dikatakan oleh Widanu. Beliau pun tidak henti-hentinya memaki Pati Tirta Pawana dalam hatinya, serta mengutuk perbuatan keji naga hijau yang memang memiliki kesaktian tinggi itu. Bagaimana tidak, kesedihan yang dirasakan Widanu kala itu disebabkan karena dia tidak lagi merasakan energi milik Wana Rupa yang sudah lama menjadi tawanan dari Pati Tirta Pawana. Paman Wana Rupa sudah tidak ada, kek. Sepertinya naga jahat itu telah memakan energi Paman Wana Rupa dan membunuhnya, ujar Widanu yang membuat Aba Uta mengepalkan kedua tangannya sambil terus mengumpat. Apa kamu tidak salah lihat, Danu? Mungkin saja saat ini Paman Wana Rupa berada di tempat lain karena mereka tahu jika ayahmu akan datang, balas Aba Uta yang membuat Widanu menggelengkan kepalanya. Sudah seharian ini Danu juga tidak merasakan energi bapak, kek. Danu takut terjadi sesuatu pada bapak, ujar Widanu yang membuat Aba Uta lebih terkejut lagi. Kakek yakin ayahmu baik-baik saja, Danu. Sekarang tenangkan hatimu, kau tidak perlu mengkhawatirkan semua ini. Ketika hari menjelang sore dan suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap karena mendung hanya hitam yang menyelimuti seluruh bagian hutan di lembah Balulang. Tiba-tiba saja Aba Uta mendapatkan kabar buruk dari Wana Geni yang kini diminta untuk menjadi penjaga di sisi selatan lembah Balungan. Wana Geni mengatakan jika Raga Geni menemukan tubuh Sudiro berada di sisi utara lembah Balulang dalam kondisi tidak berdaya. Aba Uta pun langsung bergerak menuju ke tempat Raga Geni berada. Tidak lupa juga Aba Uta mengajak Ki Wana Sela dan Ki Wana Taru untuk melihat kondisi Sudiro saat itu. Dan betapa terkejutnya Aba Uta, Ki Wana Sela dan juga Ki Wana Taru saat itu. Mereka merasa tidak percaya ketika melihat tubuh lemah Sudiro yang tergeletak tidak berdaya di perbatasan hutan Jenggala dengan hutan lembah Balulang. Tanpa pikir panjang lagi, Aba Uta pun langsung membawa tubuh lemah Sudiro ke Goa Nagawana untuk memberinya energi murni dan mengobati luka di dalamnya. Apa yang terjadi kepada Sudiro kala itu sungguh di luar nalar Aba Uta dan yang lainnya. Bagaimana tidak, pria bertubuh tinggi dan tegap berisi itu tiba-tiba saja menjadi kurus kering hingga terlihat tulang di bagian pipi serta tubuhnya. Pria dengan kekuatan besar itu kini sangat lemah dan tidak berdaya hingga membuat semua bertanya-tanya tentang apa yang sudah terjadi kepada Sudiro. Srikanti yang mendengar kabar tidak mengenakan itu langsung berlari ke arah Goa Nagawana yang berada di balik air terjun di bukit lembah Balulang itu. Tangis Srikanti pun tidak terbendung ketika dia melihat sosok lelaki yang sangat disayanginya itu terbaring lemah tidak berdaya. Air mata Srikanti terus berjatuhan menatap nasib yang sedang menimpa suaminya kala itu.
Apakah suamiku akan dapat pulih kembali, Bah? Tanya Sri Kanti yang membuat hati Aba Uta terasa perih mendengar tangisan dari Sri Kanti yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri oleh Aba Uta. Semoga saja, Kanti. Aku akan berusaha untuk mengobati suamimu. Tenangkan hati dan pikiranmu, Kanti. Balas Aba Uta yang mencoba menenangkan Sri Kanti. Berbeda dengan Sri Kanti dan yang lainnya, Widanu yang melihat tubuh kurus ayahnya hanya terpaku sambil terus memperhatikannya dengan tatapan dingin. Entah apa yang dirasakan dalam hati bocah kecil itu, sepertinya dia tidak merasakan kesedihan ketika sang ayah kini sudah tidak berdaya di hadapannya kala itu. Tanpa tangis dan tanpa kesedihan yang terlukis di wajahnya, Widanu pergi begitu saja dari dalam Goa Nagawana dan mengajak Nyai Semala kembali ke rumahnya. Entah apa yang sedang dipikirkan Widanu saat itu, Aba Uta, Sri Kanti, Kiwana Rupa dan Kiwana Taru pun dibuat bingung oleh sikap anak sematawayang dari Sudiro itu. Sepertinya aku harus memberikan mustika Nagawana kepada Sudiro agar luka dalamnya pulih dan energi murninya kembali lagi, bisik Aba Uta dalam hatinya. Tapi Kiwana Sela dan juga Kiwana Taru sepertinya tahu akan apa yang sedang dipikirkan oleh Aba Uta. Hingga keduanya pun mencoba mengajak Aba Uta mencari cara lain untuk dapat segera menyembuhkan Sudiro tanpa harus mengorbankan mustika Nagawana. Bukankah kau pernah mengatakan jika mustika Nagawana itu adalah sebuah benda betua yang memiliki energi besar dan dapat memberi kekuatan kepada orang yang memilikinya, Ki? Ujar Kiwana Sela yang mengetahui apa yang sedang dipikirkan Aba Uta. Demi sahabatku, aku harus mengorbankan mustika Nagawana, Ki. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk dapat menyembuhkan luka dalam yang dialami Sudiro. Hanya itu, Ki. Hanya itu cara yang aku tahu saat ini. Balas Aba Uta yang tubuhnya mulai memendarkan cahaya kuning kemasan. Tunggu dulu, Ki. Jangan gegabah. Kau tidak harus mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan Sudiro. Kita masih punya kesempatan untuk mencari cara yang lain, serga Kiwana Sela dan Kiwana Taru. Mengetahui jika Aba Uta ingin memberikan mustika Nagawana kepada Sudiro yang kini tubuhnya terlihat mengenaskan itu, mustika geni, raga geni dan hasta geni pun langsung menghampiri Aba Uta. Selain karena mereka tidak setuju dengan cara yang akan digunakan Aba Uta, ketiga makhluk gaib jelmaan dari sosok buta penguasa hutan Jenggala itu pun tidak ingin kehilangan sebagian kekuatannya. Karena di dalam mustika Nagawana itu sendiri terdapat kekuatan dari Nagawana dan juga Wana Geni. Aku yakin jika Nagawana tidak menginginkan hal ini terjadi, Suta. Dan aku yakin Nagawana tidak mau jika mustika itu kau berikan kepada Sudiro, ujar mustika geni yang membuat Aba Uta menghentikan rapalan ajian yang hampir saja memunculkan mustika Nagawana yang tersimpan di sebuah tempat rahasia. Tapi belum selesai satu permasalahan yang sedang dihadapi Aba Uta dan yang lainnya, tiba-tiba saja tubuh lemah Sudiro bangkit dari tidurnya. Tubuh kurus kering milik Sudiro itu langsung terduduk dan sontak membuat semua yang berada di dalam Goa Nagawana terkejut melihatnya. Dengan tatapan mata yang kosong, Sudiro terus memandang ke arah Aba Uta yang perlahan-lahan telah mengundurkan energi miliknya setelah dia mengurungkan niatnya untuk mengambil mustika Nagawana. Dan tanpa disangka-sangka, tangan kurus Sudiro pun langsung mencengkram leher Aba Uta yang langsung membuat Aba Uta dan Sri Kanti serta yang lainnya terkejut dan terheran-heran. Mengetahui itu, mustika geni pun langsung melesat dan memukul tangan Sudiro untuk melepaskan cengkramannya dari leher Aba Uta. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya, mustika geni pun berhasil menyelamatkan Aba Uta kala itu. Menyadari adanya kejanggalan dalam diri Sudiro, Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun langsung melindungi Sri Kanti dan langsung membawanya pergi dari dalam Goa Nagawana menuju ke tempat persembunyian di rumah Aba Uta yang telah diberi dinding gaib pelindung dengan kekuatan besar. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Wana Sela serta Kiwana Taru, Sudiro yang terlihat lemah itu pun kembali menyerang Aba Uta. Hingga pertarungan pun terjadi di sana karena tidak ingin menghancurkan Goa Nagawana. Aba Uta, mustika geni, raga geni dan hasta geni pun langsung pergi keluar goa. Dan tidak lama kemudian pertarungan hebat pun terjadi antara mustika geni, raga geni dan hasta geni melawan Sudiro. Pergilah Suta, jangan sampai kau melihat sahabatmu ini mati di tanganku, ujar mustika geni yang merasa sangat geram kepada Sudiro yang telah menyerang Aba Uta. Jangan bunuh dia, Geni.
Buat dia kembali kehilangan kesadarannya saja, balas Abauta yang langsung melesat pergi. Sesampainya Abauta di rumahnya, tepatnya di tempat yang memang disiapkan untuk keadaan genting, Abauta pun langsung menemui Sri Kanti, Nyai Semala dan juga Widanu. Di sana juga sudah berjaga Ki Wanasela dan Ki Wanataru untuk menghadapi makhluk-makhluk yang berusaha menyakiti ketiganya. Danu, apa yang berada di dalam gua tadi bukan ayahmu? Tanya Abauta yang membuat Nyai Semala dan juga Sri Kanti bingung. Danu tidak tahu, Kek. Danu merasakan adanya energi milik Paman Wanarupa dan energi lain, tapi Danu tidak merasakan energi Bapak, jawab Widanu dengan tenang. Permainan apa lagi ini? Siapa sosok yang menyerupai Sudiro itu? Tanya Abauta yang membuat semua terdiam. Beruntung kau belum memberikan mustika Nagawana, Ki. Jika saat itu terjadi, sepertinya hal yang lebih buruk akan terjadi di tempat ini, balas Ki Wanasela yang membuat Abauta menghela nafas panjangnya. Apakah dia Wanarupa yang kini menyerupai Sudiro? Tanya Abauta yang membuat suasana kembali hening. Aku tidak dapat melihat dan merasakan apapun, Kek. Aku sungguh tidak tahu, balas Widanu yang berada dalam dekapan ibunya. Baiklah Danu, kau jaga nenek dan ibumu di sini ya, balas Abauta sambil mengusap kepala bocah lugu itu. Kalian tetaplah di sini, Ki. Biar aku bersama Mustika Geni dan yang lainnya yang akan mencari tahu siapakah sosok yang menyerupai Sudiro itu, imbu Abauta kepada Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru sambil langsung pergi dari tempat persembunyian Nyai Semala, Sri Kanti dan juga Widanu. Pertarungan hebat pun sudah berlangsung sengit antara Mustika Geni, Raga Geni dan Hasta Geni melawan sosok Sudiro dengan tubuh yang terlihat kurus. Tapi walaupun begitu, kesaktian dan kekuatan Sudiro tetap sama hingga mampu mengimbangi ketiga makhluk penjaga lembah Balulang itu. Jika bukan karena permintaan Suta, kau sudah mati dari tadi, Diro, ujar Mustika Geni yang masih menahan serangannya. Sementara itu dari kejauhan Abauta yang terus melihat jalannya pertarungan itu dengan seksama memperhatikan sosok Sudiro dengan tubuh kurusnya. Abauta yang kesulitan untuk mengetahui siapakah sosok yang menyerupai Sudiro itu, lalu meminta Mustika Geni untuk mengarahkan semua kemampuannya guna mencari tahu siapakah sosok yang menjadi lawannya saat itu. Jika dia mampu bertriwikrama dengan Tirta Bagja, maka dia adalah Sudiro. Karena ajian itu tidak mungkin dapat ditiru oleh Wanarupa, sekalipun dia bisa meniru sosok Nagawana, bisik Abauta dalam hatinya. Tapi semua terjadi di luar dugaan Abauta. Sosok Sudiro yang sedang bertarung melawan Mustika Geni, Raga Geni dan Hasta Geni itu benar-benar mampu meniru semua ajian-ajian yang memang dimiliki oleh Sudiro. Setelah menggunakan ajian Trisaka Ajiraga pada tingkat ke-9, sosok Sudiro pun langsung bertriwikrama atau menyatu dengan sosok Tirta Bagja yang memang bersemayam dalam tubuhnya. Kekuatan Sudiro pun meningkat pesat, dan hal itu tentu saja sangat berbahaya bagi Mustika Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni, karena kekuatan mereka bertiga kini tidaklah sebanding dengan kekuatan Sudiro, dan bisa dikatakan tidak ada lagi yang dapat menandingi kekuatan Sudiro, bahkan Abauta sekalipun. Apa yang sebenarnya telah terjadi denganmu? Gumam Abauta yang merasa bingung dengan apa yang sedang dihadapinya saat itu. Tiga pilar utama penjaga lembah mana itu mulai menjadi bulan-bulanan Sudiro. Pukulan dan tendangannya dengan cepat mampu merobohkan tiga makhluk yang merupakan perwujudan dari sosok Wana Geni itu. Ajian-ajian milik Sudiro yang bisa mereka lihat selalu menyerang lawan-lawannya kini melesat ke arah mereka yang telah lama mengenal Sudiro secara baik itu. Gila, kau sudah kehilangan kewarasanmu, Diro, gumam Abauta yang mulai melesat ke arah Sudiro. Siapa kau sebenarnya? Aku yakin kau bukanlah Sudiro yang aku kenal, seru Abauta yang kini telah berhadapan langsung dengan sahabatnya itu. Dengan tatapan mata yang kosong tanpa sedikit pun senyum, Sudiro hanya diam terpaku sambil menatap tajam Abauta. Walau merasa yakin jika sosok yang dihadapannya bukan Sudiro, tapi ada sedikit keraguan pula dalam hati Abauta yang tidak ingin melukai Sudiro. Sindung Geni, bisik Abauta yang segera melesat menjauh dari hadapan Sudiro. Ketika Sudiro mulai mengeluarkan ajian Sindung Geni yang selama ini menjadi ilmu andalannya itu. Tapi Abauta yang sudah dengan cepat melesat pun tidak dapat menghindari serangan lain yang dilesatkan oleh Sudiro, yang kini tubuhnya berwarna merah kehitaman
karena telah menyatu dengan sosok Tirta Bagja. Beruntungnya Wanageni yang tahu akan serangan cepat dari Sudiro itu dapat menghalanginya dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai guna melindungi tubuh Aba Uta. "Siapapun dia, kau harus mengambil keputusan dengan cepat, Suta," ujar Mustika Geni sambil memegangi bagian tubuhnya yang baru saja terkena lesakan energi dari serangan Sudiro. "Baiklah Geni, kalau begitu bersiaplah dan ingatlah kepadaku jika kau sudah berhasil mengalahkannya," balas Aba Uta yang langsung mengeluarkan Mustika Nagawana untuk menyatukan Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni menjadi sosok Wanageni. Setelah melepas Mustika Nagawana, Aba Uta pun langsung melesat menjauh dari sosok Mustika Geni yang dengan cepat berubah menjadi sosok makhluk besar yang seluruh bagian tubuhnya diselimuti api yang merah membara. Bersamaan dengan itu, sosok yang pertama kali dilihat oleh makhluk bertubuh api atau Wanageni itu adalah sosok Sudiro. Hingga pertempuran pun kembali berlangsung dan kembali meluluh lantakan lembah Balulang. Tidak ingin terjadi sesuatu dengan Nyai Semala, Srikanti dan juga Widanu, Aba Uta pun langsung kembali ke tempat persembunyiannya dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat persembunyiannya, Aba Uta pun langsung meminta Ki Wanasela dan Ki Wanataru untuk mengajak Nyai Semala, Srikanti dan Widanu pergi dari tempat itu. Aba Uta merasa ada sesuatu yang janggal di balik semua ini, dan merasa kini dirinya merasa yakin jika yang dihadapinya saat itu bukanlah Sudiro yang sebenarnya. "Danu, apakah kau benar-benar tidak mengetahui siapa yang berwujud ayahmu itu, nak?" tanya Aba Uta yang langsung mendapatkan balasan dari Widanu yang menggelengkan kepalanya. "Aku seperti buta dan tuli, kek. Aku tidak dapat melihat dan mendengar apapun tentang hal gaib. Bahkan aku seperti kehilangan rasa yang selalu aku rasakan selama ini," balas Widanu yang membuat Aba Uta semakin panik. "Baiklah, sekarang pergilah bersama ibumu dan nenekmu, biar kakek Wanasela dan kakek Wanataru yang menjagamu," balas Aba Uta yang sebenarnya tidak disetujui oleh Srikanti. "Ada sesuatu yang terselubung di balik semua ini, Kanti. Pergilah dan lindungi anakmu," imbu Aba Uta meyakinkan Srikanti. Tapi semuanya terasa sudah terlambat bagi Aba Uta dan yang lainnya untuk pergi dari lembah Balulang. Karena tiba-tiba saja Widanu menangis sambil memejamkan kedua matanya dengan tubuh yang bergetar seperti orang yang sedang ketakutan. Dalam dekapan Srikanti, Widanu terus menangis seraya meratapi nasibnya yang malang itu. "Kita tidak akan selamat, Bu. Makhluk itu akan segera datang dan memakanku," ujar Widanu sambil terus menangis. "Apa kau melihat sesuatu, nak?" tanya Srikanti yang berusaha tetap tenang saat itu. "Naga hijau itu telah berhasil mengalahkan Paman Geni, Bu. Dia sudah kembali ke wujud aslinya dan akan mencariku," imbu Widanu yang membuat Aba Uta, Nyai Semala, Srikanti, dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru terkejut mendengarnya. "Tenangkan hatimu, Danu. Kakek tidak akan membiarkan makhluk itu menyakitimu," balas Aba Uta sambil terus berusaha menenangkan Widanu. Belum sempat suasana tegang mereda, tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras disertai guncangan hebat yang membuat Aba Uta semakin cemas dengan keadaan di lembah Balulang. Dan tidak berselang lama, bola energi berkekuatan tinggi pun melesat ke arah tempat persembunyian Aba Uta dan yang lainnya, hingga membuat dinding gaib pelindung berkekuatan besar itu runtuh seketika. Hal yang membuat semua pasang mata terbelalak saat itu adalah munculnya sosok naga hijau besar dengan kedua sayap yang membentang lebar di punggungnya. Sosok naga hijau itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Pati Tirta Pawana yang sebelumnya menyamar menyerupai sosok Sudiro. "Terima kasih Jenggala Suta, karena akhirnya aku bisa mendapatkan sosok manusia pemilik ilmu Pancawara yang kelahirannya sudah diramalkan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan aku juga berterima kasih kepadamu karena saat ini aku memiliki ilmu Mali Rupa setelah aku menelan energi dari makhluk yang menyerupai bocah Pancawara itu," ujar sosok naga hijau dengan tawanya yang menggelegar. Pantas saja Widanu tidak dapat merasakan keberadaan Wana Rupa. Ternyata memang benar, naga gila itu telah memangsa Wana Rupa dan mendapatkan kekuatannya, gerutu Aba Uta yang kini telah dapat mengetahui yang sebenarnya. "Cepat serahkan anak itu, Jenggala, atau aku akan menghabisi kalian semua di sini," ujar sosok Pati Tirta Pawana menggertak Aba Uta. "Kalau begitu,
Langkai dulu mayatku naga gila. Balas Abauta yang langsung melayang ke udara dan menghajar Pati Tirta Pawana. Pertarungan tidak seimbang pun kembali terjadi antara Abauta dan naga hijau. Mau tidak mau Abauta pun harus mempertaruhkan nyawanya demi untuk melindungi Widanu. Dan sesaat sebelum melesat dan menyerang sosok Pati Tirta Pawana, Abauta memberi isyarat kepada Kiwana Sela dan Kiwana Taru untuk membawa Nyai Semala, Widanu, dan Sri Kanti untuk pergi. Beruntungnya saat itu Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni masih dapat membantu Abauta setelah 3 makhluk yang berubah menjadi sosok warna geni itu dihancurkan oleh Pati Tirta Pawana dan kehilangan mustika Nagawana. Maafkan kami Suta, kami tidak mampu menjaga mustika naga geni, dan kami harus tumbang oleh ajian Tapa Braja milik Sudiro yang belum pernah aku lihat sebelumnya, ujar Mustaka Geni di sela-sela pertempuran mereka. Saat ini, tugas kita hanyalah menahan naga gila ini supaya Kiwana Sela dan Kiwana Taru dapat membawa Widanu pergi sejauh mungkin Geni, balas Abauta yang terlihat semakin kewalahan dengan lesatan bola-bola energi dari Pati Tirta Pawana. Pertarungan tidak seimbang pun kembali terjadi antara Abauta dan naga hijau. Mau tidak mau Abauta pun harus mempertaruhkan nyawanya demi untuk melindungi Widanu. Dan sesaat sebelum melesat dan menyerang sosok Pati Tirta Pawana, Abauta memberi isyarat kepada Kiwana Sela dan Kiwana Taru untuk membawa Nyai Semala, Widanu, dan Sri Kanti untuk pergi. Beruntungnya saat itu Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni masih dapat membantu Abauta setelah 3 makhluk yang berubah menjadi sosok warna geni itu dihancurkan oleh Pati Tirta Pawana dan kehilangan mustika Nagawana. Maafkan kami Suta, kami tidak mampu menjaga mustika naga geni dan kami harus tumbang oleh ajian Tapa Braja milik Sudiro. Andai saja ada Gatra Pawira, aku yakin Widanu akan dapat diselamatkan, gumam Abauta yang sepertinya menyesali kepergian Gatra Pawira yang harus kembali ke kerajaan Tirta Kencana. Jangankan hanya kalian berempat, jikapun ada Nagawana di sini, itu tidak akan membantu kalian dalam pertempuran ini, ujar sosok naga hijau yang sangat angkuh itu. Senada dengan apa yang telah diucapkannya, sosok naga hijau itu pun akhirnya dapat mengempaskan tubuh Abauta dan juga Mustaka Geni, Raga Geni, serta Hasta Geni hanya dengan 1 serangan. Beruntungnya serangan itu tidak mengenai bagian vital dari Abauta dan para penjaga lembah Belulang itu, dan tidak menyebabkan luka dalam yang terlalu parah. Setelah dapat mengalahkan Abauta dan Mustaka Geni serta Raga Geni dan Hasta Geni, sosok naga hijau itu pun mulai mencari keberadaan Widanu yang kala itu sudah berada di bagian selatan lembah Balulang. Tapi dengan kemampuan besar yang kini dimilikinya itu, dengan mudah sosok Pati Tirta Pawana yang masih berwujud naga hijau itu berhasil menemukan keberadaan Widanu, Sri Kanti, Nyai Semala, dan juga Kiwana Sela serta Kiwana Taru. Hempasan angin besar disertai gelombang energi pun membuat Kiwana Sela serta Kiwana Taru harus berjuang melindungi Widanu, Sri Kanti, dan Nyai Semala. Walau hanya memiliki kekuatan terbatas, tapi kedua sahabat Sudiro yang telah lama ikut menjaga Sri Kanti dan Widanu itu mulai melancarkan serangan-serangan yang membuat sosok Pati Tirta Pawana semakin murka. Beruntungnya Widanu yang tanpa rasa takut itu segera menghentikan serangan dari sosok naga hijau itu dan berkata jika dirinya telah siap untuk pergi bersamanya. Kau memang bocah ajaib pemilik Pancawara Widanu, ujar sosok naga hijau yang perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi seorang punggawa kerajaan bertubuh besar. Kau akan melengkapi kekuatan dan kesaktianku bocah Pancarowa, dan tidak ada yang dapat menghentikanku saat ini, imbu Pati Tirta Pawana sambil terus tertawa. Pergilah bersama ibu dan nenekmu Danu, biar kami tahan naga gila itu, ujar Kiwana Sela yang kini telah bersiap dengan bila keris terhunus di genggaman tangannya. Percuma Kiwana, makhluk itu terlalu kuat, biarkan dia mendapatkan aku, balas Widanu dengan senyum terpancar di wajahnya. Ibu tidak akan pernah rela jika kau ikut bersama makhluk jahat itu, nak. Sekarang ayo kita pergi, ujar Sri Kanti yang langsung mendekap tubuh anak semata wayangnya. Tidak ibu, biarkan aku ikut bersamanya. Aku lebih tidak rela lagi jika ibu harus celaka karena aku, balas Widanu di dalam dekapan ibunya.
Di tengah derai air mata yang terus mengalir di wajah Sri Kanti, tiba-tiba saja gemuruh angin terdengar dari arah utara lembah Balulang. Suara gemuruh yang disertai dengan gelombang energi besar itu datang dan menerpa Pati Tirta Pawana hingga tubuhnya bergerak dengan sendirinya akibat diterpa hembusan angin kencang itu. "Nagawana, akhirnya kau muncul juga," ujar sosok Pati Tirta Pawana yang dengan cepat kembali merubah wujudnya menjadi sosok naga hijau yang memiliki 2 sayap membentang di punggungnya. "Kau terlalu sering mengganggu tapa berataku, Tirta Pawana, dan kau sudah menghancurkan tempat tinggalku," ujar sosok naga putih yang memiliki warna kuning keemasan di bagian kepala dan ekornya serta di bagian sayapnya. "Memang aku sengaja untuk memancingmu agar kau keluar dari tempat persembunyian Nagawana," balas naga hijau dengan angkuhnya. "Kau akan melengkapi kekuatanku setelah aku menelan mustika milikmu yang kau titipkan kepada penjaga lembah ini, Nagawana." "Kau terlalu sombong, Tirta Pawana," balas sosok Nagawana yang akhirnya dapat dilihat langsung oleh Aba Uta, Nyai Semala, Sri Kanti, dan juga Widanu, serta Kiwanasela dan Kiwanataru. "Menjauhlah dari tempat ini, Wanasela, bawa serta Nyai Semala dan bocah Pancawara itu serta ibunya," imbu sosok Nagawana. Tanpa menunggu lagi, Kiwanasela dan Kiwanataru pun kembali membawa Nyai Semala, Sri Kanti, dan Widanu menjauh dari tempat Nagawana dan naga hijau berada. Mereka memilih mencari keberadaan Aba Uta yang telah dikalahkan oleh naga hijau bersama Mustaka Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni. "Aku pikir Eyang Nagawana sudah benar-benar moksa dari dunia ini, tapi ternyata aku dapat melihatnya secara langsung dengan kedua mataku saat ini," ujar Aba Uta sambil menatap Mustaka Geni dan beralih memandang ke arah sosok Nagawana. "Naga itu memiliki kesaktian yang tinggi, Suta. Dia bersama gurumu dapat mengalahkanku tanpa harus memusnahkanku. Naga itu sangat bijaksana, Suta," balas Mustaka Geni yang ingatannya kembali ke masa lampau di mana dia berhasil dipisahkan menjadi 3 bagian oleh Nagawana dan sumber Jenggala. Dari kejauhan Aba Uta pun mendengar suara Widanu yang berteriak memanggil namanya. Hal itu tentu saja membuat Aba Uta senang karena Widanu tidak mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya ataupun melukainya. Tapi senyum di wajah Aba Uta pun seketika menghilang dari wajahnya dan berganti wajah diselimuti kesedihan dan kemarahan ketika tiba-tiba saja naga hijau yang energinya sama sekali tidak dapat dirasakan oleh Aba Uta dan yang lainnya datang dengan cepat lalu mencengkram tubuh kecil Widanu. Suara jeritan Sri Kanti pun terdengar membahana di lembah Balulang ketika menyadari anak laki-lakinya itu sudah berpindah ke dalam cengkraman Pati Tirta Pawana. Hal itu sepertinya mustahil dilakukan oleh sosok Pati Tirta Pawana saat itu, karena semua pasang mata melihat dengan jelas naga hijau itu masih berhadapan dengan Nagawana dalam sebuah pertarungan hebat. "Kekuatanku meningkat pesat setelah aku memakan mustika milikmu, Nagawana, dan juga aku memiliki ilmu lainnya setelah aku memangsa satu-satunya makhluk gaib yang dapat merubah wujudnya menyerupai makhluk lain yang diinginkannya," ujar naga hijau yang kini sudah memegang erat Widanu di bagian kakinya. "Kau benar-benar makhluk keji, Tirta Pawana. Lepaskan anak itu dan hadapi aku," balas Nagawana yang mengeluarkan energi besar dari tubuhnya. "Kemampuanmu tidak sebanding dengan kekuatanku saat ini, Nagawana. Bahkan kau dapat dengan mudah tertipu ajian Maliraga yang aku gunakan tadi," balas Pati Tirta Pawana sambil tertawa terbahak-bahak. Tanpa bisa dicegah lagi, sosok naga hijau yang juga pati dari kerajaan Laut Selatan itu pun melempar tubuh kecil Widanu sambil membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bulat-bulat tubuh bocah kecil itu. Jerit tangis Sri Kanti pun kembali pecah. Suara teriakan dari Aba Uta dan yang lainnya pun terdengar menggema menyaksikan nasib malang Widanu yang harus menjadi mangsa dari Pati Tirta Pawana. Tubuh Sri Kanti pun lunglai dan ambruk lalu kehilangan kesadarannya kala itu. Sebagai seorang ibu, tentu saja Sri Kanti merasa terpukul dengan kenyataan yang terjadi pada anak satu-satunya yang dimilikinya itu. Rasa tidak percaya dengan kenyataan yang telah terjadi pun menimpa Aba Uta, Nyai Semala, Mustaka Geni, Kiwanasela, dan Kiwanataru, serta Raga Geni dan juga Hasta Geni.
Mereka semua masih tidak percaya dengan nasib tragis yang harus dialami Widanu kala itu. Pertempuran antara dua naga pun kembali terjadi. Ledakan dari bola-bola energi liar hasil dari pertempuran pun mulai melesat ke arah Abauta dan yang lainnya. Hingga mau tidak mau, mereka pun harus pergi mencari tempat perlindungan yang aman dari energi-energi liar pertempuran itu. Setelah mendapatkan tempat yang aman, Abauta bersama Mustaka Geni dan Kiwana Sela serta Kiwana Taru pun lalu menghimpun energi mereka hingga terciptalah dinding pelindung yang dapat melindungi mereka dari lesatan energi liar pertarungan dua naga raksasa itu. Kejadian aneh lainnya pun kembali disaksikan oleh Abauta yang mencoba memberikan energi murni kepada Srikanti yang masih belum sadarkan diri. Tidak jauh dari tempatnya berlindung, tiba-tiba saja muncul cahaya kebiruan disertai energi yang dingin, yang dari balik cahaya tersebut muncul sosok Sudiro bersama dua makhluk gaib berwujud manusia sempurna. Tapi anehnya tubuh Sudiro terlihat terikat oleh rantai yang memendarkan cahaya kemerahan. Setelah kemunculan Sudiro yang sedang dibelenggu dan dijaga oleh dua sosok makhluk gaib, muncul lagi rombongan makhluk gaib lainnya dengan sebuah kereta kencana yang membawa seorang wanita dengan busana Jawa yang terlihat sangat cantik mempesona itu. Seperti tidak memperdulikan keberadaan Abauta dan yang lainnya, pandangan mata sosok perempuan yang berada di atas kereta kencana itu terus melihat ke arah pertempuran dua naga raksasa itu. Dan tidak lama kemudian, sosok perempuan dengan mahkota di kepalanya itu meminta pengawalnya untuk melepaskan Sudiro dari belenggu rantai yang mengikat tubuhnya. "Ternyata apa yang kau ceritakan itu benar adanya, Sudiro. Kau memang tidak menipuku," ujar sosok perempuan cantik itu sambil menatap ke arah Sudiro. "Sekarang semuanya saya serahkan kepada Ibu Ratu, dan tidak lupa saya haturkan terima kasih karena Ibu Ratu berkenan untuk datang ke daratan lembah Balulang ini," balas Sudiro dengan tenang. Setelah mengatakan hal itu, Sudiro pun langsung menghampiri Abauta dan yang lainnya, dan Sudiro terlihat tetap tenang ketika melihat Srikanti dalam keadaan lemah tidak berdaya saat itu. "Maafkan aku, Diro, aku tidak dapat menjaga Widanu," ujar Abauta sambil memegang pundak Sudiro. "Tidak mengapa, Bah. Kita lihat saja akhir dari semua ini. Apa yang dilakukan oleh Pati Tirtapawana dari Kerajaan Laut Selatan akan segera berakhir sebentar lagi," balas Sudiro sambil terus berusaha membuat Srikanti kembali tersadar. Srikanti pun kembali menangis dalam pelukan Sudiro. Tubuhnya bergetar, menahan sesak di dadanya ketika dia kembali teringat Widanu yang kini sudah berada dalam perut naga hijau itu. Tapi anehnya Sudiro tidak menunjukkan kesedihan ketika mengetahui apa yang telah terjadi kepada buah hatinya itu. Pertempuran hebat antara naga hijau atau Pati Tirtapawana dengan Nagawana pun tiba-tiba terhenti ketika sosok Nagawana menghilang begitu saja dari hadapan naga hijau. Dan tidak lama berselang, sosok naga hijau pun terlihat menggeliat kesakitan dan jatuh ke atas tanah hingga menyebabkan gelombang angin yang begitu kencang. Setelah berada di atas tanah, tubuh Pati Tirtapawana yang masih berwujud seekor naga hijau yang besar pun mencoba untuk bangkit. Tapi lagi-lagi tubuh besarnya bergetar sambil menggeram kesakitan. Entah apa yang sedang dialami oleh naga hijau tersebut, tapi semua pasang mata yang ada di lembah Balulang terus memandang ke arah naga hijau tersebut dengan penuh tanda tanya. "Apa yang sebenarnya telah terjadi, Diro? Kemana perginya Nagawana dan apa yang sedang dialami naga hijau itu?" tanya Abauta sambil menatap dalam ke arah Sudiro. Sudiro pun hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Abauta. Dan tiba-tiba saja muncul seorang lelaki tua yang berpenampilan layaknya seorang resi di hadapan Abauta. "Aku di sini, Suta. Akulah Nagawana yang selama ini ingin kau temui," ujar sosok lelaki tua berpakaian serba putih itu. Dengan perasaan penuh bahagia, Abauta pun memberi hormat ke arah Eyang Nagawana, dan sosok Eyang Nagawana pun membalasnya dengan menepuk pundak dari Abauta. "Terima kasih telah menjaga tempat ini untukku, Suta," ujar Eyang Nagawana yang langsung disambut anggukan kepala Abauta. Belum sempat Abauta menjawab apa yang diucapkan oleh Eyang Nagawana, tiba-tiba saja sosok perempuan cantik dengan mahkota raja di kepalanya mendekat ke arah mereka sambil berkata, "Terima kasih, Eyang. Terima kasih atas kehadiranmu yang membantuku untuk mengungkap kebusukan dari Mahapati Kerajaan Laut Selatan itu," ujar sosok perempuan cantik yang ternyata adalah ratu dari Kerajaan Gaib Laut Selatan itu. "Sudah menjadi tugasku untuk menjaga keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata, Nyai.
Sekarang semuanya aku serahkan kepadamu sebagai penguasa dari Patih yang ingin mengkhianatimu," balas Eyang Nagawana. Tidak lama setelah percakapan antara Eyang Nagawana dengan sang ratu, tiba-tiba saja terdengar ledakan hebat dari arah sosok naga hijau yang sebelumnya terus menggelepar kesakitan. Ledakan hebat disertai cahaya hijau dan putih kebiruan itu pun membuat mata silau memandangnya. Dan setelah pendaran cahaya menyilaukan itu menghilang, Eyang Nagawana bersama sang ratu pun mendekat ke arah sosok naga hijau yang kini tubuhnya telah berubah wujud menjadi seorang Patih Tirta Pawana. Sudiro dan Aba Uta serta yang lainnya pun ikut menghampiri tempat di mana tubuh sosok Patih itu tergeletak lemah. Dan betapa terkejutnya Aba Uta, Sri Kanti, dan Nyai Semala serta yang lainnya ketika melihat ada sosok bocah kecil bersama sosok makhluk gaib yang memiliki 4 tangan berdiri tidak jauh dari tempat Patih Tirta Pawana tergeletak. Ya, mereka sama sekali tidak salah lihat. Sosok Widanu pun tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah ayah dan ibunya serta Aba Uta dan Nyai Semala. Di samping Widanu ada sosok Wana Rupa dengan wujud aslinya. Walaupun terlihat sangat lemah, tapi Widanu berhasil menyelamatkan Wana Rupa yang sudah lama berada dalam tubuh naga hijau yang kini terbaring tidak berdaya. Setelah mengetahui akan rencana busuk Patinya, Nyai Ratu pun langsung memerintahkan para punggawanya untuk menangkap Patih Tirta Pawana. Saat itu juga tubuh Patih Tirta Pawana langsung dibelenggu dengan rantai yang merah menyala, walaupun kondisinya masih belum tersadar. "Jaga baik-baik kitab Segara Ruksa, Nyai. Jangan sampai ada makhluk yang mengetahui keberadaannya, karena salah satu tugas dari Kerajaan Laut Selatan adalah menjaga kitab tersebut dari tangan-tangan makhluk yang serakah," ujar Eyang Nagawana yang disambut senyum oleh sang ratu. "Begitu juga dengan bocah Pancawara itu, Eyang. Jaga baik-baik anak itu agar tidak menggunakan kesaktiannya untuk mencari tahu keberadaan kitab terlarang itu. Karena bukan hanya dari kalangan makhluk gaib saja yang menginginkan kitab itu, tapi dari kalangan bangsa manusia pun ada yang menginginkannya demi ambisi pribadinya," balas sang ratu sambil memandang ke arah Widanu. "Kami akan menjaga anak kami sebaik mungkin, Nyai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang Nyai berikan kepada kami," balas Sudiro yang disambut senyuman oleh sang ratu. "Hari ini akulah yang berutang budi kepadamu, Sudiro. Maka dari itu, aku akan memberikan hadiah kepadamu dan juga semua makhluk yang ada di sini dan ikut membantu mengungkap kejahatan yang dilakukan Mahapatiku. Aku memberi kalian gelar bangsawan dari Kerajaan Laut Selatan sehingga kalian bebas berkunjung ke kerajaanku kapanpun kalian mau," ujar sang ratu yang disambut baik Sudiro, Aba Uta, dan yang lainnya. Setelah sang ratu dan pasukannya pergi, Eyang Nagawana pun berpamitan kepada Aba Uta. Tidak lupa Eyang Nagawana juga mengembalikan mustikanya yang telah direbut oleh Patih Tirta Pawana ketika dia menumbangkan Wana Geni. "Ilmu Pancawara tidak mudah untuk dimiliki. Ilmu itu seolah dapat memerintahkan pemiliknya untuk mengikuti kemauannya. Jadi suatu saat nanti, aku akan kembali dan mengambil sebagian ilmu itu demi kebaikan manusia dan juga makhluk gaib tentunya," ujar Eyang Nagawana sebelum kepergiannya. Setelah keadaan semakin membaik, Sudiro pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada Aba Uta yang terlihat sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Sudiro, ketika dirinya bersama Jagat Baruna melewati Bukit Batur dan sampai di sebuah goa, keadaan tampak sunyi sekali. Sudiro pun tidak mendapati satu makhluk pun di tempat itu. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, Sudiro pun meminta Jagat Baruna untuk mengantarnya ke Kerajaan Laut Selatan. Dan setelah berada di gerbang Laut Selatan, keduanya pun langsung ditangkap oleh para punggawa Kerajaan Laut Selatan dengan tuduhan penghinaan dan juga membuat berita palsu tentang Patih Tirta Pawana. Untuk dapat membuktikan hal itu, Sudiro pun bersedia menjalani hukuman yang berat jika saja apa yang telah disampaikannya ternyata adalah sebuah kebohongan. Maka dari itu Sudiro pun langsung mengajak sang ratu menuju ke lembah Balulang. Karena Sudiro mendapatkan pesan dari Sri Kanti yang mengatakan jika naga hijau datang kembali ke lembah Balulang. "Pantas saja Widanu tidak dapat merasakan energi Mudiro. Ternyata saat itu kau sedang mempertaruhkan nyawamu di hadapan penguasa Laut Selatan,"
ujar Aba Uta yang telah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Sudiro menceritakan perjalanannya, Wana Rupa yang sudah terlihat lebih baik pun bergantian menceritakan apa yang telah dialaminya. Penyamarannya akhirnya dapat diketahui oleh Pati Tirta Pawana ketika dirinya tidak mampu membaca sebuah mantra yang tertera dalam sampul sebuah kitab usang yang energinya terasa sangatlah hitam itu. Karena merasa sangat kecewa, sosok Pati Tirta Pawana pun langsung merubah wujudnya dan menelan bulat-bulat Wana Rupa. Setelah berada di dalam tubuh sang naga hijau itu, kekuatan Wana Rupa pun seperti berpindah ke dalam tubuh sang naga. Dan karena mengetahui hal itu, Pati Tirta Pawana pun menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Wana Rupa untuk merubah dirinya menjadi sosok Sudiro dan berpura-pura terluka, sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam lembah Balulang. Apakah kau tidak merasakan takut ketika naga besar itu mencengkeram tubuhmu, nak? Tanya Sekanti sambil terus mendekap tubuh anak laki-lakinya itu. Tidak, Bu, aku merasa seperti ada kekuatan yang menyelimuti tubuhku. Jadi aku tidak merasa sakit ataupun takut, jawab Widanu dengan wajah lugunya. Tapi mengapa tubuh naga gila itu tiba-tiba menggelepar seolah ada sesuatu yang menyakitinya, Diro? Tanya Aba Uta yang merasa janggal dengan kekalahan dari Pati Tirta Pawana itu. Setelah berada dalam tubuh naga itu, tubuh Widanu terlihat memancarkan energi besar yang sangat panas. Bersamaan dengan itu, ada energi lain yang melindungiku dan membuatku bertahan dari rasa panas yang dahsyat itu, Bah, jawab Wana Rupa yang menyaksikan langsung kekuatan yang dimiliki oleh Widanu. Jadi memang benar, Widanu adalah pemilik ilmu Pancawara, bisik Aba Uta dalam hatinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.